Film berdasarkan kisah nyata, di mana seorang bocah sedang bermain di tengah sawah, lalu teralihkan dengan traktor yang ditumpangi oleh seorang detektif bernama Park. Para bocah dengan riang mengikuti mereka, lalu petani akan menunjukkan sesuatu di dalam got, di mana itu adalah jasad seorang wanita. Menyadari keberadaan para bocah, Park menyuruh mereka semua pulang, namun bocah pria itu malah mengikuti gerak-geriknya. Kemudian Park menginterogasi mantan pacar korban, serta para pria lain yang dekat dengan wanita itu, lalu dia pun memotret mereka. Setelah memotret mereka semua, Park menempel foto para pria itu di dalam bukunya, diikuti penampakan aktivitas di kantor polisi Hwaseong. Para polisi kembali menemukan jasad wanita, serta petugas yang mendapati jejak sepatu di tanah, namun tim forensik belum tiba, lalu Park kesal dengan banyaknya para bocah. Jasad wanita itu masih tergeletak di tanah, di mana hal itu malah mengundang datangnya para wartawan. Lalu Park kesal karena jejak bukti diinjak ban traktor. Kekesalannya semakin menjadi-jadi dengan kemunculan para wartawan. Lalu di kantor polisi, Park mengaku bisa meramal wajah dan Inspektur Ko akan mengujinya. Terlihat pelaku pemerkaus dan kakak korban, di mana Park disuruh untuk menebak pelaku, dan di rumah dia diberi vitamin oleh istrinya Seolyung. Istrinya berprofesi sebagai bidan, lalu Seolyung memberitahukan cerita warga yang menceritakan mengenai keluarga baik mempunyai anak idiot bernama Kwang Ho. Kwang Ho dikabarkan pernah membuntuti korban, dan setelah mengetahui hal itu, Park bersiap untuk mendatangi Kwang Ho. Setelah bertemu dengan anak itu, Park menginterogasi Kwang Ho di ruang interogasi, namun Kwang Ho menyatakan kalau dia bukanlah pelaku. Detektif Cho tiba di ruang interogasi, di mana dia menggunakan kekerasan agar Kwang Ho mengakui perbuatannya. Lalu Park kembali menginterogasi Kwang Ho. Seorang pria berjalan melewati lokasi kejadian, diikuti seorang wanita yang ketakutan ketika disapa, membuatnya terjatuh di pinggir rawa. Park melihat kejadian itu dan langsung menyerang pria tersebut, di mana terungkap pria itu adalah detektif dari kota Seoul bernama Seo. Kemudian Park membuat jejak bukti palsu dengan menggunakan sepatu Kwang Ho. Lalu di kantor polisi, Seo dipertemukan dengan inspektur. Setelah berkenalan dengan detektif Cho, mereka pun menyaksikan acara televisi sambil makan siang bersama Kwang Ho yang masih ditahan. Bukti buatan Park telah jadi, di mana dia sengaja menunjukkannya pada Kwang Ho agar mengakui perbuatannya. Namun Kwang Ho menyatakan bahwa dia bukanlah pelaku. Mereka pun membawa Kwang Ho ke hutan, lalu Park sengaja memancing kebencian Kwang Ho pada wanita untuk dijadikan bukti rekaman. Kwang Ho menyatakan bahwa dia melihatnya di samping rel kereta api, lalu menjelaskan secara detail bagaimana wanita itu terbunuh. Wanita itu diikat hingga tak bisa bergerak, lalu celana dalamnya dikenakan di kepala wanita itu, diikuti Park yang masih merekam percakapan tersebut. Keduanya kesal karena Kwang Ho kembali berbicara melantur. Lalu di jam malam, Seo mengamati foto-foto para korban. Setiap listrik dipadamkan dan semua warga diperintahkan untuk menutup pintu. Lalu keesokan paginya, petugas akan mereka ulang pembunuhan.
차 임마. 뭐해? Seo berpendapat bahwa Kwang Ho bukanlah pelaku, di mana tangan selaput Kwang Ho tidak mungkin melakukan aksi yang begitu rapi. 이렇게 붙어서 젓가락질도 제대로 못하겠다. 그지? Mereka pun menyuruh Kwang Ho untuk memperagakan pembunuhan, dan hal itu akan diliput oleh wartawan. Lalu Seo tiba dan menyarankan agar mereka menyudahi reka ulang tersebut. 계속 그 말씀 들었잖아요. 팽강호 제 범인 아니라니까. 야 조용히 못. Seo tidak yakin bahwa Kwang Ho adalah pelaku, lalu terlihat ayahnya Kwang Ho tiba di tempat itu, yang tidak terima anaknya dijadikan tersangka. Mereka tak jadi mengadakan reka ulang, lalu di rumah makan, Park yakin bahwa Kwang Ho adalah pelaku, namun Seo menuduh Park telah melatih Kwang Ho untuk menghafal dialog pembunuhan. 이거 미리 대사 연습시킨 거 아니야? Akibat peristiwa itu, Inspektur Seo menggantikan Inspektur Ko, dan di kantor polisi, Park memaparkan kasus tersebut pada Inspektur Seo. 12일, 16일. Kemudian mereka mendatangi lokasi kejadian, di mana Seo menyatakan bahwa pembunuhan selalu terjadi di saat hujan turun. 사건 날 전부 비가 왔어요. 2 korban telah ditemukan, namun mereka masih belum menemukan korban ketiga, dan kedua korban itu memakai gaun merah. 종 당시에 독거 연순이 입은 옷이 붉은색 남방입니다. Pelakunya adalah orang yang sama, lalu Seo meminta 2 unit petugas untuk mencari korban ketiga, di mana dia menjamin dapat menemukan jasadnya. 정경 2개 중대만 붙여주십시오. 이틀 안에 찾습니다. Sementara Park dan Cho menunggu di mobil, lalu terdengar keributan para petugas yang telah menemukan jasad korban ketiga. Korban ketiga juga mengenakan celana dalam di kepalanya, lalu mereka pun makan di rumah makan Kwang Ho, di mana Park memberikan hadiah sepatu sebagai permintaan maaf. 아드님 불라고 내가 뭐 사왔는데 잘 주세요. Ketika Kwang Ho keluar dari persembunyian, Park memberikan sepatu yang ternyata imitasi, diikuti Seo yang semakin yakin bahwa Kwang Ho bukanlah pelaku. 저 친구야말로 우리가 찾는 범인하고 가장 거리가 먼 타입. Kemudian mereka bersenang-senang di bar, di mana Park asik bernyanyi, namun Seo tak ingin diganggu oleh Park. Park kesal dengan tingkah Seo yang terlalu mengedepankan profesionalitas, lalu inspektur terbangun dan menyatakan kalau pelaku akan kembali melakukan aksinya di saat hujan turun. Seorang wanita tak jadi menjemur pakaian dikarenakan hujan yang akan turun, dan di malam harinya petugas Kwon akan menyamar untuk memancing pelaku. Seo menjaganya dari kejauhan, sementara Park dan Cho berpatroli di wilayah itu. Lalu mereka pun berteduh dikarenakan hujan yang semakin deras. 여기서 뭘 제대로 보긴 보는 거야? 2 siswi dipanggil untuk berteduh bersama mereka, lalu keduanya akan memberitahukan sesuatu setelah menyadari mereka adalah polisi. 남주야, 너 아까 그 얘기 그거 해드려. Siswi itu memberitahukan bahwa di belakang toilet sekolah tinggal seorang pembunuh berantai, namun cerita mereka dianggap dongeng. Sementara di tempat lain, seorang wanita akan pergi menjenguk keluarganya. Ketika dalam perjalanan di tengah sawah, dia mendengar siulan seseorang, namun tak melihat siapapun, membuat wanita itu ketakutan. Siulan itu semakin jelas terdengar, dan saat wanita itu bersiap untuk kabur, seorang pria keluar dari semak-semak, lalu menangkap wanita tersebut. Telepon kantor berdering yang melaporkan penemuan jasad wanita itu, yang mengalami hal serupa dengan korban lainnya, dan terlihat jejak sepatu pelaku. 보세요. 이런 게 진짜 범인 발자국이죠. Lokasi kejadian berdekatan dengan lokasi pabrik, namun mereka masih belum menemukan titik terang dikarenakan air hujan mengacaukan jejak bukti. Lalu Park menduga kalau pelaku sepertinya tidak memiliki rambut. Inspektur tidak yakin dengan dugaan Park, dan ketika mereka bingung harus berbuat apa, petugas Kwon akan menunjukkan sesuatu untuk mereka. 저기 제가 뭐 좀
Stasiun radio selalu memutar lagu yang sama dari setiap kejadian pembunuhan itu, di mana Kwon menduga pelaku meminta ke stasiun radio agar lagu itu diputar. 그때도 이 노래가 나왔단 말이야? 네. Sang pengirim itu juga meminta agar lagu itu diputar saat hujan turun, diikuti Seo yang menganggap bahwa itu bukanlah suatu kebetulan. 이게 우연축은 너무 정확한데요. 이게 Mereka mencari tahu kartu pos sang pengirim, dan ketika Seo mencarinya, pihak stasiun radio telah membuangnya ke tempat sampah. Seolyong mengarahkan agar Park mencari tahu dengan mendatangi paranormal, di mana dukun itu mengklaim pelakunya ada di salah satu foto album tersebut. 어디서 자꾸 둘 사진을 뒤밀어. Dia bersama Cho mendatangi lokasi pembunuhan korban keempat, lalu mereka akan mengadakan ritual yang telah diarahkan oleh dukun. Raut wajah pelaku akan terlihat di kertas yang telah diberi noda, diikuti mereka yang menyadari kemunculan seseorang dan langsung pergi bersembunyi. Orang yang muncul itu adalah Seo yang memutar lagu pelaku tepat di titik lokasi pembunuhan, di mana keduanya tak menyangka dengan tingkah Seo. 그래도 폼은 좀 나는데. Mereka menyadari kemunculan pria asing yang mengeluarkan celana dalam wanita dari celananya, lalu pria itu akan mencuci botolnya di lokasi pembunuhan. Ketika mereka akan menangkapnya, pria itu menyadari keberadaan mereka, lalu dia pun kabur dari tempat tersebut. Ketiganya mengejar pria itu hingga masuk ke pemukiman warga, di mana dalam prosesnya mereka kehilangan jejak pria itu. Cho melihat keberadaan pria itu, lalu ketiganya kembali mengejarnya hingga tiba di lokasi pabrik. Pria itu bagian dari salah satu pekerja, di mana pakaian para pekerja serupa dengan pakaian pria itu. Lalu Seo menyuruh mereka semua berhenti bekerja. Park melihat salah satu pekerja mengenakan celana dalam wanita, lalu mereka pun menangkap pria itu yang bernama Jo-young. Jo-young menyatakan bahwa dia tak bisa masturbasi di rumahnya, sehingga dia melakukan itu di dalam hutan, diikuti Cho yang memeriksa rumah Jo-young. 마다 동네 막 돌아다니고 그러죠? Dia mengetahui berita pembunuhan itu dan menjadikannya sebagai bahan masturbasi, sementara di luar, Park yakin bahwa Jo-young adalah pelaku pembunuhan. Inspektur dihadapkan dengan banyaknya warga yang menuntut kebebasan Jo-young, di mana mereka masih menahannya, namun belum bisa memastikan bahwa Jo-young adalah tersangka. 이 여자의 목덜미를 이렇게 Jo-young telah disiksa agar menghafal dialog pembunuhan yang dibuat oleh Park sebelum mereka melakukan rekaman untuk dijadikan sebagai bahan bukti. 졸랐지? 뭘로 졸랐지? 봐봐. Seo menyaksikan kejadian itu dari luar, diikuti keduanya yang kesal karena Jo-young selalu salah menghafal dialognya. 제가 분명히 지킨 상처지? 아니 그거니 아저씨가 Kemudian Seo mendatangi sekolah, di mana dia bertemu dengan siswi yang menceritakan mengenai pembunuh berantai. Namun sebelumnya, siswi itu akan membalut luka di punggungnya. 내려오다가 빠졌어요. 속에 잔종이 같은 게 있었나 봐. Seo membantu prosesnya, lalu dia pun memeriksa toilet sekolah, yang dikejutkan dengan keberadaan perawat sekolah. Perawat itu tak menyangka Seo akan mempercayai cerita anak kecil, lalu dia memberitahukan keanehan seorang wanita yang selalu terdengar menangis dan tinggal di atas bukit. 밭에서 어떤 여자가 일하다 말고 울고 있... Seo mendatangi rumah wanita itu yang sangat takut akan keberadaan orang asing, lalu Kwon akan mewawancarai wanita tersebut. 되도록이면 자세히 얘기를 해주세요. Wanita itu pernah mengalami pelecehan dan dia masih ingat dengan jelas bahwa sang pelaku memiliki tangan yang lembut. 손이 정말 부드러웠어요.
Keduanya pun kembali ke kantor, sementara Jo-young masih diinterogasi. Lalu Seo memeriksa tangan Jo-young yang kasar dan menyuruh mereka untuk membebaskannya. 야씨 풀어줘. 범인하냐? Park kesal atas hal itu, lalu terjadi pertengkaran dengan Seo, diikuti Kwon yang memberhentikan mereka, di mana terdengar lagu kesukaan pelaku yang sedang diputar. 라디오야? 방송 지금 나가고 있나? 네, 생방송. Hujan juga sedang turun, lalu mereka menelpon stasiun radio yang usai memutar lagu itu, di mana Kwon yang akan pergi mencari tahu kartu pos pelaku. 경찰서 이 새끼야! 야, 여보세요! 여보세요! 제가 지독할게. Keesokan paginya, petugas menemukan jasad seorang wanita, dan kejadian itu sangat tepat saat Park dan Seo sedang berkelahi. 보고 있을 때 그때 다 했구만. 이제? Terdapat benda asing di dalam tubuh korban, dan setelah kejadian itu, Park membuang semua foto tersangka yang dia tempel di buku. Kwon berhasil mendapatkan alamat sang pengirim, lalu keduanya pun mendatangi rumah pria itu yang ternyata sedang bekerja di pabrik. 지금 저 공장에 가 있을 시간인데. Mereka mendatangi tempat kerja pria itu yang bernama Hyun-gu, di mana pria itu terlihat polos dan tenang saat berada di ruang interogasi. Hyun-gu memiliki tangan yang halus serta dia dulunya seorang militer yang pindah ke desa itu, dan sejak saat itu pembunuhan mulai terjadi. 작년 첫 사건 나기 조금 전이네. Ketika ditanya mengenai lagu permintaannya, Hyun-gu mengakuinya dan bersikeras bahwa dia hanya berada di rumah, lalu Cho akan menyerangnya, namun inspektur menghentikan hal tersebut. 니는 그 손 몰라나? Hyun-gu tak ingat dengan judul lagu berikutnya setelah lagu permintaannya diputar, di mana Seo sangat yakin bahwa Hyun-gu mengendap-endap keluar mencari korban saat lagunya sedang diputar. 도둑처럼 슬그머니 집 밖으로 빠져나왔지. Dia menunggu korban di semak-semak, dan air hujan membuat gairah Hyun-gu semakin menjadi-jadi, lalu menggeprek korbannya serta memasukkan benda asing ke dalam tubuh korban. 여자 몸에 이런 걸 쑤셔놨어. Beberapa waktu kemudian, inspektur mengultimatum Cho agar tidak menyerang para tersangka, sementara keduanya belum menemukan titik terang. Lalu Seo tersadar bahwa Kwang Ho melihat kejadian pembunuhan tersebut. 백광과 모북죄야. Menyadari hal itu, keduanya bergegas mendatangi rumah makan Kwang Ho. Namun anak itu tak ada di rumah, dan terlihat Cho yang stres sedang menenangkan diri. 오락실 Cho yang mabuk menghancurkan televisi, lalu terjadi pertengkaran dengan para pengunjung lain, di mana Kwang Ho menyerang kaki Cho sebelum kabur dari tempat tersebut. Park dan Seo mengejar Kwang Ho yang kabur ke tiang listrik, lalu keduanya pun menanyakan pembunuhan itu, dan terungkap Kwang Ho melihat kejadian itu ketika sedang bermain di tiang listrik. 여기 기차 끌렸노. Kwang Ho juga melihat wajah pelaku, namun saat mereka menunjukkan foto Hyun-gu, dia kembali berbicara melantur. 불이 얼마나 뜨거운지 알아? 사진 똑바로 봐, 이 새끼야! Para pengunjung menyerang Park dan Seo, diikuti Kwang Ho yang kabur dari tempat itu, dan ketika Park mencarinya, dia menemukan Kwang Ho berdiri di tengah rel yang akhirnya tewas ditabrak kereta. Beberapa waktu kemudian, Seo terpaksa melepaskan Hyun-gu karena tak ada bukti. Lalu Kwon memberitahukan inspektur bahwa terdapat sperma di pakaian korban. 저 국가수 전화인데요. 정리도 나왔대요. Sampel itu akan dikirim ke Amerika dikarenakan Korea masih belum memiliki teknologi untuk pemeriksaan sampel. Lalu sepulangnya dari tempat itu, mereka mendorong mobil dinas yang sering mogok. 닮아 그래? 너 다리 왜 그래? Luka di kaki Cho semakin parah, dan ketika mereka memeriksanya, dokter menyatakan bahwa kaki Cho harus diamputasi. 수술 동의서니까요. 읽어보고 설명하시고요. Keduanya masih menunggu sampel, lalu Park dihubungi istrinya, di mana dia disarankan agar mencari pekerjaan lain supaya Park dapat menjaga kesehatannya. 소리는 아니지만 딴 거 할 거 없어?
Seo memantau Hyun-gu dari kejauhan, dan ketika akan mengikutinya, mobil patroli susah untuk dihidupkan. Seolyung akan pergi menjenguk keluarga yang sakit, di mana dalam perjalanan, dia diintai oleh sosok pelaku pembunuhan. Pria itu tak jadi memilih Seolyung sebagai korban, melainkan gadis siswi yang pernah ditemui oleh Seo, dan setelah pria itu mengikatnya, dia bersiap untuk mengeksekusi gadis tersebut. Keesokan paginya, para petugas dan warga telah berkumpul di lokasi jasad siswi itu, di mana pelaku memasukkan benda asing di dalam tubuh korban. 가슴에 면도칼로 그은 자사. Seo sangat marah melihat hal itu, lalu dia pun mendatangi rumah Hyun-gu dan menyeretnya ke tengah rel. Ketika Seo sedang menyerangnya, Park muncul dengan membawa hasil sampel dan terungkap bahwa DNA Hyun-gu tidak sesuai dengan sperma pelaku. Seo tidak percaya dengan hasil sampel, dan ketika dia akan menembak Hyun-gu, Park mencegahnya dan menyuruh Hyun-gu pergi dari tempat tersebut. Hyun-gu pergi dari tempat itu, diikuti Park yang ingin menyudahi ini semua. Lalu beberapa waktu kemudian, terlihat Park hidup sejahtera bersama istri dan anak-anaknya. 하긴 공부도 못하는 게임이라도 잘해야지. Dia sekarang bekerja sebagai sales di perusahaan kesehatan, dan dalam perjalanan, Park singgah di sawah dan berjalan mendatangi lokasi pembunuhan pertama. Remaja siswi menanyakan keperluan Park di tempat itu, di mana siswi itu juga pernah bertemu dengan seorang pria yang menyatakan sedang mengenang perbuatannya di masa lalu. 옛날에 여기서 작가했던 일이 생각나서 Park menyadari bahwa itu adalah sang pelaku, lalu siswi itu memberitahukan ciri-cirinya terlihat polos dan tampan, diikuti Park yang menyadari sosok pria tersebut.